kita bertemu lagi ya di pembelajaran sejarah hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Gembah untuk berdoa. Untuk mengawali kegiatan siang ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Hari ini saya akan absen dulu untuk kelas 10-11 tanggal 9 ya, karena tanggal 9. Ya. Adriano Rizaldi, Alifa, Angga, sakit Angga, Sakit Pak. Asika, Atika, Icin, Bilkis, Farel, Haidar, Ivan Dida, Sakit. oh sakit ya, Izatul, Kirani, Mbak, Saya Pak. Maidatus, Icin, Maidatus, Muhammad Naufal, Muhammad Rizky, Muhammad Zaki, Mutiara, Nadia, Najwa, Naura, Nindita, Pandega, Sakit Pak. ya sakit Pandega, Ramadan, Rania, Raya Nathan, Radio, Revina, Revansa, Rizky Rifat, Sarah, Tasha, Tatsbita, Tian Jati, Vivi Ayu. Oh ya, untuk hari ini yang belum hadir atau yang tidak hadir ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 siswa yang hadir. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang sejarah manusia purba ya, tentang perundakian yang kemarin. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang teori asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Gimana kalian sehat semua ya hari ini ya? Sehat. Ya. Mungkin ada yang tahu tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia? Rasa gimana Rasa? Ada 4 teori katanya. Ada 4 teori, apa saja Radio? Teori Yunan, terus ada teori dari Cina itu, sama Ya. teori dari bangsanya sendiri, sama dari Afrika. Iya. Ya, kasih aplaus dulu untuk Radio. Ya. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan ya. Jadi teori-teori tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Di Indonesia itu banyak sukunya ya. Jadi beragam suku. Ada yang tahu kenapa kok Indonesia ini memiliki suku yang sangat banyak? Tahu? Nama? Mungkin letak geografinya, Pak. Letak Indonesia yang bisa-bisa itu, Pak. Letak Pulauannya. geografinya Indonesia yang bisa-bisa ya. Nah, yang lainnya? Ya Pak, Ya, manusianya tersebar. manusianya tersebar. Terus yang lainnya? Karena juga faktor penjajahan juga itu, Pak. Faktor penjajahan ya. Nah, itu jawaban dari kalian benar semua ya. Jadi terus kita perlu ketahui juga, jadi asal usul nenek moyang bangsa Indonesia itu kan tadi disebutkan sama Radio ada 4 ya. Jadi ada yang beranggapan bahwa dari Yunan, ada yang beranggapan dari Campa, beranggapan dari daerah Taiwan. Nah, itu makanya di situ yang membuat macam-macam suku bangsa Indonesia itu sangat beragam itu ya. Tuh. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, nanti saya akan tayangkan sebuah video ya. Sebelum kita masuk ke video, kita bagi kelompok terlebih dahulu.
Jadi satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Silakan bisa bentuk kelompok. Ini ya. Jadi setelah kalian mendapatkan kelompok terdiri dari 5 orang ya, satu kelompok. Nah di sini saya akan bagikan LKPD ya. Jadi di sini ada lembar kerja peserta didik. Nah ini ya. Ini contohnya kalau di PowerPoint ya. Nah ini ya. Jadi LKPD-nya berbentuk seperti ini. Jadi nanti satu kelompok dapat 3 lembar LKPD ya. Jadi yang pertama, LKPD pertama yang kalian akan kerjakan ya di sini. Jadi nanti kalian mencari teori yang terkuat itu teori yang mana? Dari 4 teori Yunan, teori bangsa Indonesia sendiri, terus teori dari Campa dan lain-lain. Itu ya, nanti kalian cari mana yang terkuat, itu nanti yang kalian pilih. Nah setelah itu nanti kalian baru masuk ke dalam pembuatan project. Nah projectnya namanya mind mapping ya, sudah tahu ya mind mapping? Tahu. Itu ya. Ini saya bagikan. Ini kelompoknya itu dan Ya, maksudnya biar nggak kerja. Gini aja. Mikrofonnya baru. Buat yang aku suka lawan. Ini gak nasi kelaping angin lagi sini ya. Oke. Mereka berimigrasi komunikasi yang berasal dari tempat bersangkutan. Mereka tersebut Indonesia atau orang asli Indonesia adalah orang suku Jawa, Minangkabau, Bali, Dayak, dan suku-suku lainnya yang tidak bersangkutan dengan karena kalau kebiasaan bisnis. Sementara itu, orang-orang Indonesia dengan Tionghoa, Arab, atau India masih sulit untuk melakukan seperti komunikasi. Singkatnya, mereka sering kita anggap sebagai bangsa pendatang. Padahal mereka bukan cuma lahir dan besar di negara kita, tapi juga dengan budaya dan bahasa Indonesia. Akhirnya lama istilah seperti diskriminasi dan kemudian sosial mengikuti perkembangan siswa dan kemudian ekonomi terjadi di ibu negara. Jika bicara laki-laki kebetulan Indonesia akhir, dan tidak sadar bahwa politisi dari Sabang sampai Merauke itu dulu termasuk satu kota. Dan itu juga yang ada memiliki kesantunan dan alam kita semua. Kemudian orang-orang yang Karawang dan Jawa Barat mulai berjalan rodam dan tempat. Kemarin kepada dari Indonesia berpikir berbudaya atau jenis ini akan berkembang menjadi kebudayaan Hindu. Maka membeli satu juta dan menjadi senjata asli atau menjadi santai. Satu usaha sama yang berjalan santai. Bersalah kalau usaha dilakukan selesai ini tidak mau waktu. Bisa ada sebaiknya berlakukan banyak masalah. Bisa bisa tidak orang asing untuk melakukan kebutuhan relasi masalah. Tapi lupa bersama golongan nah, ini membedakan antara seperti mengenai suhu, Amerika kemudian karena kemudian ada orang Tionghoa dan orang budayanya itu berhubungan dari Indonesia. Asalkan mereka menggunakan budaya dan bahasa Indonesia. Sayangnya terjadi kebertahan sampai tahun 2005. Tapi kalau tidak mempunyai hubungan antara ekonomi dan turisme. Dampaknya orang yang berorganisasi harus beradaptasi dengan budaya Indonesia secara ekstrim. Misalnya sampai bangsa Indonesia itu dulu
sama ya, dari ras Melanosoid dan Austronesia, jadi semua sama dari daerah Cina Selatan. Nah, terus setelah itu kita kedatangan dari bangsa lain ya, setelah mereka sudah menetap, yaitu ada Homo sapien itu ya, Homo ajacensis dan lain-lain. Terus kita kedatangan dari bangsa lain. Jadi yang awal kita kedatangan dari bangsa India. Nah, dari situ akhirnya kita menjadi percampuran budaya antara budayaan Indonesia asli dengan budayaan India. Maka muncullah sistem pemerintahan kerajaan itu ya. Ada kerajaan Hindu-Buddha itu ya. Dimulai dari kerajaan Kutai, Tarumanegara dan lain-lain. Setelah itu masuk yaitu agama Kristen dan Katolik ya, agama Nasrani yang dibawa oleh orang-orang penjajah ya, dari orang-orang Eropa, yaitu membawa agama Nasrani. Dan nanti muncul percampuran kebudayaan, muncullah namanya bangunan-bangunan gereja dan lain-lain itu ya. Terus selanjutnya muncul lagi yaitu para pedagang dari Arab. Nah, di situ akhirnya terjadi persilangan budaya, pencampuran budaya antara budaya Islam dengan budaya Jawa itu ya, atau budaya Indonesia itu ya. Nah, ini selanjutnya kita akan bahas tentang asal mula dari nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari bangsa Austronesia. Ini ya, jadi berasal dari Yunan. Yunan itu daerah Cina Selatan. Terus sedangkan menurut Yakub dan Muhammad Ali bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri. Jadi ini berdasarkan penemuan fosil-fosil dari manusia purba yang Homo ajacensis dan Homo suluensis itu menganggap bahwa memang nenek moyang kita berasal dari Indonesia sendiri gitu. Terus ada juga lagi teori of Taiwan ya. Teori of Taiwan ini juga menyebutkan bahwa nenek moyang kita itu berasal dari Taiwan. Nah, nanti kalian analisa di dalam LKPD kalian dari mana yang kuat beserta alasan dan buktinya itu ya. Ini untuk peta penyebaran dari bangsa Austronesia. Kita bahas bangsa Austronesia dulu. Jadi di sini kita melihat dari kesamaan budaya ya. Jadi kesamaan budaya. Di sini yaitu persamaan alat-alat, yaitu berupa kapal genggam ya, dan kapal perimbas ya. Jadi ada alat-alat tulang, pekul dan lain-lain itu ya. Itu berdasarkan hasil kebudayaan tentang penyebaran bangsa Austronesia ini. Bahwa kebudayaan bangsa Nuwabin dan Gongson ini ya. Nah, ini badannya. Nah, ini fakta-fakta persebaran nenek moyang kita. Jadi ada migrasi pertama dan ada migrasi kedua. Untuk migrasi pertama di sini yaitu membawa kebudayaan berupa kebudayaan bangsa Nuwabin ya, jadi budaya Neolitikum dan tradisi Megalitikum. Nih, untuk migrasi kedua, migrasi pertama tadi yaitu pada tahun 2000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Untuk migrasi kedua yaitu 400 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Untuk migrasi kedua ini yaitu membawa kebudayaan Gongson yaitu berupa kebudayaan logam. Terus yang ketiga yaitu berupa alat transportasi yaitu perahu bercandi. Ini ya. Nah ini. Nah ini tadi kebudayaan bangsa Nuwabin berupa peralatan dari batu ya. Itu kapak? Ya, kapal persegi, kapal lonjong. Jangan ini adalah kebudayaan Gongson, yaitu dari logam ya, berupa nekara dan moko ini. Paham dari sini ada yang ditanyakan? Pahamatan budaya nggak ada? Nah ini untuk sebab perpindahan nenek moyang kita
Jadi kenapa kok mereka itu berpindah dari Yunan ke Indonesia? Nah ini, jadi ada 3 faktor ya. Yang pertama karena bencana alam. Jadi adanya gunung meletus, tanah longsor, gempa dan lain-lain. Mereka akhirnya berpindah ke tempat yang lain. Terus yang kedua yaitu habisnya binatang buruan. Jadi binatang yang mereka buru itu sudah habis, akhirnya mereka mencari hewan buruan yang lain. Itu ya. Yang ketiga yaitu serangan dari bangsa lain. Jadi suku lain yang ingin menguasai daerah mereka, akhirnya mereka pindah ke wilayah yang lain. Itu ya. Nah ini untuk migrasi pertama di sini dilakukan oleh bangsa Proto Melayu ya, atau Melayu tua. Jadi jalur migrasinya itu ada 2 jalur ya, jalur barat dan jalur timur. Untuk jalur barat di sini melalui Yunan, Vietnam, terus ke Semenanjung Malaka ya, ke Semenanjung Malaya, ke Sumatera, Kalimantan, Jawa dan menyebar ke wilayah Indonesia. Sedangkan jalur timur yaitu melalui Yunan menuju ke Taiwan, Filipina, Kalimantan dan Sulawesi. Itu ya. Nah ini untuk migrasi pertama nanti berkembang menjadi suku Batak, Dayak dan Toraja. Ini jangan namanya. Mas jangan main penting mas. Selanjutnya yang migrasi kedua yaitu bangsa Proto. Oh maaf, ini ya masih bangsa migrasi pertama bangsa Proto Melayu ya, ini ya suku Batak, suku Dayak, suku Toraja ini ya. Ini ya. Jadi suku Dayak itu kenapa kok putih-putih terus wajah masanya sipit? Nah itu karena memang keturunan dari Cina ya, dari Yunan, dari Cina Selatan. Berarti Batak itu keturunan Cina Pak? Iya. Selanjutnya migrasi yang kedua ini dilakukan oleh bangsa Deutero Melayu ya, atau Melayu Muda. Suku Melayu, suku Minang dan suku Bugis. Jadi asal usul dari kita ya, suku Jawa ya, dari Deutero Melayu. Nah ini Minang, suku Jawa dan suku Melayu ini ya. Jadi kita termasuk dari Cina ya Pak ya? Ya, yang migrasi kedua ya, Deutero Melayu ya. Cina cabang Muarta. Nah ini suku Bugis. Dan ada yang ditanyakan di sini. Nah, untuk bangsa primitif, nah ini ada suku Edoid, suku Sakai, suku Negroid. Nah ini ya, suku Aborigin. Nah ini ya, suku Negrito. Nah ini wajah-wajah bangsa Indonesia sekarang ya. Wah. Yang ada rambutnya itu Pak. Nah ini ya, jadi kenapa kalau kita beragam karena itu tadi dari berbagai macam keturunan kita ya. Iya Pak. Ada yang tanyakan dari sini? Pak dari Pak. Enggak jadi berapa ya? Nah itu yang ngasih terakhir itu. Wedeon. Nah ini setelah kalian tadi sudah melihat video tadi ya, sudah melihat tayangan video tadi. Sekarang sudah saya jelaskan melalui poin tadi ya. Sekarang kalian kerjakan LKPD itu ya. Jadi di situ kalian menentukan teori mana yang paling kuat ya. Terus beserta bukti dan alasannya. Itu ya. Nah nanti setelah kalian mengerjakan LKPD ini, nah nanti selanjutnya kalian akan membuat mind mapping. Jadi nggak banyak seperti ini, tapi hanya satu teori saja yang kalian anggap paling kuat. Itu ya, yang paling benar. Jadi benar hanya satu saja. Itu ya. Nah untuk caranya untuk membuat mind mapping ya, ini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama di sini kalian yaitu menentukan media. Nah ini sudah saya bawakan media ya. Jadi nanti kalian kerjakan di kertas Manila ini. Kalian dibagikan satu kelompok satu ya. Ya. Lagi belum. Panah.
Kata konsep putar balik. Ya. Kok putar balik saya gulung? Gulung aja. Gulung ikan putar balik. Iya. Ya. Sparmu, Pak? Ya, kita lanjut. Habis menentukan medianya ini ya, kalian udah buat apa namanya, udah dapat kertas manila semua ya, kertas karton. Langkah selanjutnya yaitu kalian menentukan bab atau topik utama tadi, yaitu tentang teori asal usul nenek moyang, itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian nanti membuat cabang-cabang ya, ini. Jadi cabang-cabang dari topik yang kalian ambil ini ya. Nah, nanti teori apa yang kamu ambil dengan alasan dan buktinya ya. Itu. Terus setelah itu kalian menentukan subbab dari setiap topik tadi, itu ya, di cabang-cabang tadi. Terus untuk memahami kalian menggunakan kata-kata. Jadi kalian cari kata-kata yang mudah kalian pahami. Itu ya. Terus selanjutnya, nah, untuk biar lebih indah nanti kalian beri warna seperti ini ya. Jadi ini nanti saya sediakan apa namanya, spidol ya. Spidol warna nanti kalian gunakan untuk mewarnai. Terus yang ketujuh, kalian memberikan ilustrasi seperti ini. Ya, itu ya. Ya, ada yang ditanyakan dari sini? Kalau nggak ada silakan di
Ini tadi kalian sudah mengerjakan project kalian ya, yaitu berupa mind mapping ya. Untuk selanjutnya kita presentasikan perwakilan dari masing-masing kelompok, 2 orang untuk maju ke depan untuk presentasi. Silakan nih kelompok, siapa yang ingin maju duluan? Kelompoknya nama? Ya Pak. Ya, silakan ayo maju dulu. Presentasikan ke depan. Ya, presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang teori Yunan. Pertama dari pengertian. Teori Yunan ini menyatukan bahwa manusia purba di Indonesia atau nenek moyang bangsa ini berasal dari Yunan, bagian Cina Selatan. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah berkulit gelap, rambut keriting, bermata besar, bundar, berhidung lebar, bibir penuh, dan ukuran badan yang pendek. Dan kelebihannya, Asal-usul manusia bangsa dari Yunan, Cina yang melalui 3 gelombang dan banyak penemuan membuktikan adanya ciri-ciri orang Negrito, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu. selanjutnya adalah kekurangannya. Teori Yunan ini masih sangat lemah dan kurang akurat karena teorinya hanya berdasar pada bukti kesamaan fisik, terus temuan benda-benda yang mirip serta kebudayaan megalitikum saja. Sekian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompoknya Aida. Aida. Aida dari sini. Masih dulu. Pakai. Ya, ya, perwakilan. Iku loh, ngapain lo? Jangan noleh saya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar. Saya Naurailo. Dan kami di sini akan menjelaskan tentang teori out of Taiwan. Nah, di sini teori out of Taiwan itu teori yang mengungkapkan bahwa asal-usul bangsa Indonesia adalah berasal dari Kepulauan Formosa atau wilayah Taiwan. Nah, tokoh-tokoh yang mendukung teori ini ada Harry Truman Simanjuntak, Hacker, dan von Hindenburg. Bukti-bukti yaitu 1. Pengiripan gen, mata sipit, dan kulit bangsat. Artefak, banyak kemiripan artefak, bahasanya sama-sama Austronesia. Kelemahan dan kelebihannya, adanya bukti kecocokan genetika dengan bangsa Taiwan dan Nusantara memiliki rumput Austronesia, dan tidak menjelaskan mengapa kebanyakan flora dan fauna yang didomestika di Hawaii, Samoa, Tahiti, dan Tonga tidak didatangkan dari Taiwan. Di sini kami memilih teori ini dikarenakan teori ini kuat dalam bidang ilmiah, yaitu kemiripan gen. Ya, di sini untuk kelompok kami, mohon maaf bila ada yang kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teorinya ya, pokoknya Kirani dan kawan-kawan. Ya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berdasarkan teori out of Africa, mayoritas nenek moyang bahasa Indonesia itu berasal dari Afrika yang dipercaya berkembang hingga hampir seluruh wilayah Afrika. Nah, yang kedua adalah buktinya. Oke. Jadi, bukti dari teori out of Africa ini adanya fosil dari laki-laki di Danau Mungo. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan. Oke. Jadi, buat kelebihannya itu selain adanya bukti migrasi, juga manusia purba itu memiliki kemampuan yang berbeda. Berdasarkan teori out of Africa, manusia purba yang berasal dari Afrika ini memiliki kemampuan bertahan hidup yang cukup baik. Hal ini dikarenakan manusia purba itu sudah bisa menggunakan sumber daya alam dengan optimal dan mampu hidup dengan nomaden. Untuk kekurangannya sendiri, teori ini masih membuat banyak ahli kurang percaya akan kebenaran dari teori out of Africa. Oke, sekian dari kami. Tidak ada salah kata. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompoknya Levina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori Yunan. Yang pertama, asal mula. Pada teori Yunan dinyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunan yang merupakan sebuah daerah di Cina Selatan. Buktinya adalah perahu bercatik yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Ditemukannya perkakas batu yang digunakan oleh manusia purba yang ditapak. Tokoh yang dihukum, yang pertama Dr. Andes Muhammad Ali, yang kedua Profesor Haji Prof, yang ketiga Profesor Muhammad Yamin, yang keempat Von Heng Dolken, yang kelima Dr. Brandes, yang keenam Hussein. Kesamaan bahasa teori Yunan juga didukung oleh ditemukannya kesamaan bahasa yang berkembang di Kepulauan Nusantara dengan bahasa yang ada di Kamboja, yakni bahasa Melayu Polinesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi kan sudah presentasi semua ya tentang materi asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Untuk di penutup hari ini, di pembelajaran hari ini, mari kita buat kesimpulan ya dari pembelajaran yang kita dapatkan hari ini. Ada yang ingin memberikan kesimpulan ya? Silakan Rizky Ridwan. Kesimpulan pelajaran hari ini yaitu kita mempelajari tentang sejarah Indonesia dan nenek moyang Indonesia. Ya. Saya Pak. Yang lain ya, silakan Rizky. Nenek moyangnya Indonesia itu asalnya macam-macam Pak. Jadi nggak hanya dari satu asal, yaitu ada empat teori, yaitu teori out of Taiwan, teori out of Afrika, lalu teori nenek moyang Indonesia itu berasal dari Nusantara itu sendiri, sama satunya itu teori Yunan. Iya. Gitu Pak. Ya, bagus. Yang lainnya? Ya Pak. Ya, silakan Heda. Nah, jadi kan sudah dibahas tadi asal-usulnya. Nah, dapat dibuktikan bahwa bukti-bukti dari teori tersebut itu tidak sama. Jadi mungkin ada yang lemah, ada yang kuat. Menurut saya yang kuat itu teori out of Taiwan karena sudah dibuktikan dengan ilmiah itu gennya mirip sekali dengan orang di sana. Ada yang lain? Ya, silakan Rahman. Beberapa teori tersebut itu dibuktikan dengan keanekaragaman suku-suku yang ada di Indonesia Pak. Contohnya di daerah Dayak itu kayak dari teori
mungkin ada yang lain? Sudah semua? Sudah ya, jadi kesimpulannya memang seperti itu ya. Jadi ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa nenek moyang kita itu bermacam-macam ya. Ada dari Taiwan, ada dari Yunan, ada dari Afrika, dan ada dari bangsa Indonesia sendiri. Jadi itu mereka membuat teori itu dikarenakan ada ada bukti ya. Kalau dari Yunan itu berdasarkan bukti kebudayaannya, sedangkan kalau dari Taiwan itu berdasarkan bahasanya ya, bahasa. Terus yang dari Afrika itu berdasarkan genetikanya juga itu ya. Terus yang dari Indonesia sendiri itu berdasarkan penemuan dari fosil-fosil dari manusia purba, Homo wadakensis, Homo sulensis dan lain-lain. Tapi yang berdasarkan penemuan yang terakhir ini ya, jadi dari genetika ya, itu menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Taiwan. Jadi teori Old Taiwan. Teori Old Taiwan ya itu berdasarkan analisa genetika. Jadi diambil sampel dari manusia Indonesia ini berdasarkan genetikanya dan disamakan dengan orang-orang Taiwan, dan di situ ternyata ada kesamaan antara orang Taiwan, genetikanya Taiwan dengan genetika dari orang Indonesia. Itu berdasarkan penelitian pada tahun 2019. Itu ya kesimpulannya. Nah, untuk hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini, di sini kita harus saling bertoleransi ya, karena kita ketahui sendiri di negara kita di Indonesia ini kita bermacam-macam suku, bermacam-macam ras, bermacam-macam agama dan lain-lainnya lah. Di situ kita harus bisa bertoleransi antar umat beragama, terus bisa bertoleransi antar suku, ras dan lain-lainnya. Jadi jangan menganggap bahwa suku Jawa itu yang lebih baik dibandingkan suku yang lainnya. Itu ya, itu hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya kita pulang ya, persiapan pulang. Silakan dipimpin berdoa. Rifat dipimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini dan agar kita selamat di perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rizky Rifat. Kita pulang bersama-sama ya, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.